day kalau nggak salah, full day betul ya. Oh. Itu jam belajarnya itu aja. Nah kalau misalkan mau latihan dan lain-lain itu bener-bener tergantung dari kitanya sendiri. Saya pribadi, Aha. dulu mau mondok itu bukan karena keinginan pribadi ya. Naik ke lantai 2 misal, terus turun, sandalku mana kok nggak ada gitu kan. Wah, digosok ini, udah jelas digosok, hilang. Hai Tribuners, kembali lagi di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana Cakap sini. bersama saya Cindy. Dan saya Samir. Dan saya Nur Ika. Di episode kali ini kami akan ajak kalian buat nostalgia masa SMA. Yap. Masa sekolah ya Masa lebih tepat ya. sekolah. Wah, ini bakal seru banget karena kalau ngomongin masalah sekolah itu beragam jenis ya. Kalau ngomongin sekolah ya ada sekolah swasta, ada sekolah negeri, ada homeschooling, Nah. dan juga ada pesantren. Betul ya? Kalau Yap. misalkan di pesantren itu dia sebutannya apakah tetap SMA atau SMP atau seperti apa? Kalau di pesantren sih banyak ya, karena sudah ada pesantren modern yang SMP juga ada, kemudian madrasah juga ada, kemudian ada juga SMK juga ada yang kejuruan seperti itu. Karena memang sekarang udah mulai berkembang sih, udah modern juga modern pesantren. Oh itu tapi itu tetap pesantren gitu? Tetap. Oh gitu. Nah, dua teman kita di sini itu kenapa mereka bisa jawab? Karena mereka pernah mengalami sekolah di pesantren, betul ya? Pernah mengincip lah ya. Mengincip ya. Iya, pernah mengemban ilmu di pesantren begitu. Betul. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang beragam sekolah pasti akan beda-beda. Kalau saya sendiri itu nggak pernah di pesantren, jadi penasaran banget nih seperti apa sih kehidupan di sekolah pesantren gitu. Kalau yang saya dengar ya, kalau yang aku dengar ini sebagai orang awam yang sama sekali belum tahu mungkin ya tentang dunia pesantren itu yang aku dengar itu banyak aturan yang ada di dalam pesantren. Kalau menurut kalian yang pernah mengikuti pendidikan di pesantren itu bener nggak sih apa ya stigma itu bener nggak? Mungkin dari Samir dulu mungkin. Baik. Kalau bisa saya pertegas, absolutely ya. Absolutely yes. Is the rule man. Maksudnya aturan itu memang dibuat. Tapi bukan kayak yang sekarang ya. Aturan dibuat itu untuk dilanggar, enggak. Tapi di pesantren ini aturan ini lebih ketat supaya untuk mendidik kita untuk jadi orang yang disiplin gitu. Okay. Terutama disiplin waktu. Nah, banyak juga yang mengistilahkan ini kalau boleh istilah agak kasarnya ini penjara suci. Nah, Oke. karena Bold sekali ya. Iya. Karena mengapa ini terisolasi banget. Oke. Jadi kita terisolasi banget. Ada memang setiap pesantren tuh beda rule beda ya. Tapi kalau saya boleh menyebutkan pesantren saya nggak nih? Silakan dong. Ya, karena saya cukup bangga ya di pesantren Alma ini. mater. Iya. Silakan. Nah, ini saya dulu di Pondok Pesantren Mambaus Solihin, Suci Manyar Gresik. Yang dimana pesantren saya ini fokus pada bilingual. Oke. Jadi tiap harinya saya harus mempraktekkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oh, Setiap wow. minggunya satu pekan berbahasa Arab, satu pekannya lagi berbahasa Inggris. Dan bila ketemu kita pakai bahasa Jawa aja atau bahasa Indonesia aja, kita dapat punishment. Oh. Berarti PN nggak boleh kan PN Inggris? Oh, PN no. kan Gresik ya? It's you. Oke, baiklah. It's you. Jadi semasa MTS ya kalau saya bilang masa jenjang SMP itu harus ngomong sok Inggris itu waktu itu ya. Saya memang harus itu karena kalau ngomong pean atau kamu gitu aja wah kena langsung kita Berarti kayak dipunish gitu. Jaksel sebelum waktunya. Jaksel sebelum waktunya. Jaksel cabang Gresik. Cabang Gresik, baik. Itu berarti kalau Samir sendiri dari SMP dan SMA, Yap. apakah dua-duanya pesantren juga? Pesantren juga MTS dan MA itu sampai kita harus ada aturan pengabdian. Jadi 1 tahun setelah MA itu nggak bisa langsung keluar ke pondok. Jadi harus mengabdi di sana, jadi pengurus di sana. Oke. Nah, kebetulan di sana saya jadi pengurus bahasa Inggris. Wah, keminggris banget ya gue.
Nggak, artinya aturan di pesan dan di tempatku mondok itu tuh memang terkenal ketat banget. Dari mulai pendidikan bahasanya terutama, lalu sekolahnya, aturan setiap harinya. Jadi di tempatku itu ada semacam mata-mata. Jadi setiap pelanggaran itu akan dicatat oleh teman dan akan ada masa penghakiman, Mbak. Jadi tiap malam itu ada masa penghakiman di tempatku itu. Jadi yang melanggar satu, ada beberapa departemen di sana ya. Departemen tarbiyah, bahasa Arabnya itu pendidikan, bahasa, kebersihan dan keamanan. Jadi yang melanggar, contoh yang kebersihan, kita buang sampah sembarangan, kena catat oleh temen, itu kita dapat panis. Oh, tapi itu malah temen ya, bukan kayak guru. Bukan. Oh. Jadi ke temen gitu. Nah, waktu aku awal masuk di pondok itu kaget, memang kaget pasti ya. Kita diajarkan benar-benar disiplin di sana. Jadi apa ya? Tapi jatuhnya setelah itu ya jadi gini. Artinya jadi seperti ini begitu. Jadi kita memang diatur untuk bagaimana disiplin gitu. Disiplin itu yang utama. Nah, kalau misalkan ini kita dari Jaksel cabang Gresik tadi ya. Ini kalau Nurika sendiri pasti ada pengalaman berbeda tentang pondok pesantren yang dia ikutin. Itu seperti apa sih? Sharing dong. Mungkin hampir sama ya seperti Samir. Cuman kalau dari sisi santriwatinya gitu, karena tempat saya mondok nih di Nurul Jadid Probolinggo, jelas kayaknya setiap pesantren itu punya aturan masing-masing ya. Apalagi itu untuk mengoptimalkan kita yang ingin belajar mengaji dan eksplor karakter kita masing-masing gitu, tuh jelas aturan itu berlaku banget. Mulai dari awal kali sih ikut waktu ke pesantren, aduh shock banget ya, kayak aturannya kan dari orang luar beda ya, maksudnya dari yang belum pernah madrasah atau belum pernah menginjak di pesantren gitu, pasti ini kenapa begini, ini kenapa begini gitu. Karena memang setiap aturan itu dibuat selain untuk gimana kita disiplin mengaji dan belajar, tapi juga mendisiplinkan karakter kita gitu. Nah, mengoptimalkan kita yang ada di lingkungan yang religius gitu. Yang mungkin awalnya ngaji nggak rutin, awalnya sekolah nggak, aduh males-malesan atau apa gitu. Ketika udah masuk pesantren, mau nggak mau mentalnya juga kegembleng gitu, karena bukan hanya belajar tapi emang mentalnya udah kebentuk gitu waktu itu gitu sih kalau mungkin kalau misalkan awalnya dari yang mau nggak mau karena rulesnya begitu, akhirnya jadi terbiasa gitu benar, ya. itu kebiasaan baru yang udah harus dilakuin gitu kan, apalagi yang mungkin sebagian anak-anak atau teman-teman gitu yang disuruh sama orang tuanya untuk masuk ke pesantren pasti kaget, aduh gimana ya nanti nggak bisa ini nggak bisa itu, nggak seluas atau nggak sebebas teman-teman yang lain gitu di luar pesantren, pasti ada shocknya. Tapi kalau saya pribadi yang memang mau masuk pesantren, memang agak shock, cuman enggak lah, pasti ini bisa. Bagian dari resiko benar, bagian dari pilihan gitu lah intinya. Kalau kalian sendiri nih, itu tadi kan ngomongin ada yang disuruh sama orang tuanya gitu. Kalau kalian sendiri itu masuk pesantren, apakah suruhan orang tua atau memang kepenginan? Kita jawab jujur atau gimana nih? Jujur dong. Oke ya, kalau saya sendiri sih, saya pribadi dulu mau mondok itu bukan karena keinginan pribadi ya, tapi karena lingkungan saya, teman-teman saya mau mondok di sana. Jadi istilah Jawanya katut. Nah, saya katut. Untung katutnya baik ya. Syukurlah, untungnya baik lah. Jadi teman-teman tetangga saya, teman main saya dulu itu, dia mondok. Nah, karena saya kehilangan teman di rumah, banyak kehilangan teman, saya ikutlah mondok di sana. Lah, ketika mondok saya kaget, kok kayak gini jadinya. Jadi jatuhnya itu agak-agak menyesal. Tapi karena awal. Nah, saya ambil positifnya begini. Ternyata di pesantren itu satu, saya ambil positifnya yang receh dulu lah. Receh itu kayak apa yang aku mau pasti diturutin sama orang tua. Oke. Wah, ini sudut pandang beda lagi nih. Oke Bu, saya minta disambang nih. 1 minggu 1 pekan sekali, 2 pekan sekali. Minta kirim ini, minta kirim itu, karena di pesantren kita jujur dari mulai sandang, pangan dan papan ya, itu semua limit terbatas banget.
dari makan yang tahu tempe aja itu kan, ini kan secara lifestyle aja ya. Nah itu diturutin, saya minta coklat, minta kirim ini itulah, makanan lah, dari segi makanan aja itu diturutin. Satu enaknya di situ sih. Nah terus selain itu kan juga melihat karakteristik pondok itu ya. Dan dulu aku melihat ini Ika, melihat pondok itu bukan dari segi kualitasnya atau apa, dari bangunannya yang gede-gede. Gimana nih maksudnya? Iya. Berarti representasi dari pondok pesantren yang bangunannya besar, berarti pendidikannya besar. Oh, kayak semakin besar bangunannya semakin besar oke bangunannya gitu. semakin oke. Ya kan? Oke, Itu oke. analogiku dulu. Iya serius. Jadi nggak lihat, ternyata kok di Mambaus Sholihin Gresik ini pondoknya super ketat banget gitu. Oke. Karena ya itu tadi, kita harus ngomong bahasa. Jadi setiap hari kita itu diberi makan, maksudnya diberi vocabularies, atau kalau bahasa Arabnya mufradat, itu dikasih setiap hari, disuruh ngapalin. Daily activity itu di kamar ditulis. Oh wow. Makan, minum, apa akal ya aku lu tahu, kalau minum, kalau bahasa Inggris eat at eaten. Nah vocabulary seperti itu. Vocab reguler, irregular itu belajar dulu. Dan kalau masih baru itu dikasih kayak apa, jumlahnya berbeda. Ya jumlahnya berbeda. Nah ini yang aku akhirnya mulai nggak nyesel lagi. Wah keren nih, aku belajar bilingual. Jadi ya mulailah. Nah di situ setiap malam apa yang ditulis di kamar itu nih, itu harus disetorkan, harus dihafalin, dan malam disetorkan ke pengurus atau ketua kamar waktu itu. Oke. Jadi kalau nggak hafal ya kena panis dong. Ketua kamar ini apa temen sendiri juga? Oh bukan, dari kakak tingkat, maksudnya yang sudah pengabdian gitu. Kalau aku itu sih. Wah ini sih, kalau aku share juga ya sedikit ya. Kalau ini kan aku nggak ikut di pesantren gitu. Aku dulunya di sekolah negeri juga. Shout out juga boleh nggak? Oh iya boleh dong. SMA Negeri 1 Surabaya. Oh, iya. Love you. SMA komplek ya. SMA komplek ya. Iya. Kalau misalkan di aku pribadi, kalau aku lihat tadi yang perbedaan dasarnya adalah di SMA yang pernah aku jalanin ya, ini aku nggak mengeneralisasi semua SMA, cuman yang pernah aku jalanin adalah kita belajar di SMA waktu jam sekolah. Jam sekolah waktu itu apa ya istilahnya, full day kalau nggak salah, full day betul ya. Itu jam belajarnya itu aja. Nah kalau misalkan mau latihan dan lain-lain itu bener-bener tergantung dari kitanya sendiri, mau nggaknya latihan atau nggak ketambahan bimbel dan lain-lain, itu kan di luar jam sekolah gitu. Cuman nggak ada yang kayak misalkan di pesantrennya si Samir tadi itu yang bener-bener mau nggak mau setelah jam sekolah kelar pun kan kayak gitu ya, berarti setelah jam sekolah kelar pun itu tetap harus belajar vocab tadi ya. Benar. Itu sih yang bener-bener beda bangetnya, itu aja udah beda banget kalau di sekolah gitu. Wow. Karena kan setiap interesting. Nah, setiap pesantren kan punya Karakter sendiri. Nah, punya karakter, dia punya trademark sendiri. Nah, itu yang berpengaruh sih, karena di tempatku ya bahasa tadi, sehingga fokusnya di bahasa. Jadi bukan berarti menafikan yang lain ya, enggak, tapi porsinya lebih banyak di bahasa. Dan terbukti loh ketika waktu keluar, wah kerasa gitu loh, ternyata bener gitu loh. Kenapa nggak dibenerin dulu itu? Maksudnya kenapa nggak di apa ya, nggak ada nyesel ya. Agak nyesel gitu. Kalah ambek males sih kasarnya. Bener-bener. Tapi kalau hampir sama sih, kalau aku sama Samir lebih ke bahasa. Cuman kalau aku sih melihatnya pertama kali itu justru beda jurusan gitu. Kalau misalnya ada sekarang tuh orang-orang pada ngomong, anak mahasiswa atau anak sekolah yang ngomong, "Duh, aku salah jurusan nih." Nah, sama, aku juga iya. Masuk pesantren itu karena awalnya pengen banget nih SMK di pesantren itu karena ada broadcasting. Nah, ternyata lambat laun mikir SMA aja gitu. Kirain ketika SMA ya udahlah sama gitu, misal dengan SMA di luar pesantren gitu. Ternyata enggak. Kembali lagi kita belajar nggak hanya di sekolah yang dari jam 7 atau sampai jam 12, jam 1 gitu, enggak. Ternyata setelah sekolah pun kita waktu sekolah diasah untuk bilingual juga, Mandarin kalau di tempatku. Wow. Tapi
ketika keluar dari sekolah di asrama pun harus diwajibkan, benar-benar wajib untuk bahasa Arab. Jadi komunikasinya tuh terbatas antara teman-teman SMA reguler sama teman-teman SMA yang masuk ke lembaga gitu. Karena di pesantrenku ada lembaga. Jadi emang bahasanya emang banyak gitu, kayak bahasa Indonesia, bahasa Arab, sama bahasa Mandarin gitu sih. Yang skill-skill yang aku gali ya. Di samping mengaji tetap mengitab, kalau ngitab itu tetap sih dari pagi habis subuh ya biasanya. Apa ya? Kitab tuh kayak belajar ngaji Wigo, kitab gitu-gitu. kitab kuning gitu. Oke. Nah terus nanti sekolah, habis sekolah kita harus kursus, misal kursus Mandarin, kursus bahasa Inggris dan lain-lain. Terus kemudian sorenya masih ngaji lagi. Terus nanti maghrib kursus lembaga. Jadi memang beda sekolah. Capek banget ya nih. Sampai jam 10 baru pulang dari lembaga. Barnamij itu kayak kegiatan misal kayak storytelling, pidato dan lain-lain, tapi tetap harus pakai bahasa itu tadi. Sampai jam 12 nanti tidur deh. Hal-hal seperti itu sih yang kebiasaan baru gitu. Gila, schedule-nya luar biasa ya. Ini benar-benar full day school ya ini. Berarti kalau misalkan kursus dan lain-lain tadi, apakah itu masih di dalam pondok atau di luar gitu? Atau kerjasama atau gimana? Masih. Karena memang ustadz sama ustazah ya biasanya pembimbing itu memang tetap dari pesantren gitu. Cuman tempat-tempatnya yang berbeda gitu. Aula-aulanya berbeda, kegiatannya juga berbeda yang mungkin antara reguler dengan lembaga berbeda seperti itu. Dan wajib nggak itu? Wajib, karena memang ada punishment-nya ketika kamu nggak bisa. Sama ya, maksudnya sama. Utamanya itu bener kayak punishment karena tegas itu tadi ya. Kalau nggak gitu mungkin karakter atau enggak pembelajarannya kurang kuat gitu. Jadi semakin kamu bisa untuk menghafal, misal nih storytelling, kamu kan harus menghafalkan dulu, pidato menghafal dulu. Nah, kalau kamu nggak bisa ya udah punishment gitu. Jadi memang harus karakternya itu harus kuat gitu. Kalau kamu tuh harus bisa ini, bisa itu. Nah, toh nanti kan untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi triggernya itu dari punishment. Iya sih ya. Triggernya dari punishment. Jadi agak naif juga kalau bilang, ini berangkat dari diri sendiri. Kalau masa-masa itu ya, masa-masa itu didorongnya melalui itu. Jadi emang bener kalau yang terbentur itu emang iya. Jadi tapi berarti kalau misalkan ini aku cuman denger secuil aja nih cerita kalian itu, aku pribadi ngerasa bahwa self improvement dalam anak-anak yang pernah di pesantren itu kayaknya dia lebih gede, lebih oke dibandingkan yang enggak, karena itu tadi ya banyak sekali rulesnya yang harus diikuti, banyak dan itu mungkin untuk yang waktu di sana, waktu sekolah mungkin kayak yang Samir bilang tadi berat gitu ya, kayak berat. Cuman outputnya itu kerasa banget. Kerasa. Iya. Nyeselnya juga kerasa. Kayaknya suka dukanya ada gitu, pasti. Nyeselnya pasti juga. Ada satu dong aku yang penasaran banget, yang kalau misalkan di SMA aku dulu itu kan ada eskulnya sekali nih. Kalau ngomongin sekolah kan ada eskulnya nih. Kalau di pesantren itu ada nggak eskul itu? Ada juga. Cuman kalau di pesantrenku, yang waktu aku masih di pesantren nih beberapa tahun yang kemarin tuh, aku nggak ada olahraga. Oh, eskulnya nggak ada olahraga. Nggak ada olahraga. Oh, okay. Jadi mungkin kalau SMA di luar ada olahraga, kita olahraganya beda sendiri nih. Karena olahraga kita jalan kaki. Misal dari ma'had ya, maksudnya dari asrama ke SMA itu jaraknya jauh. Karena memang kan luas gitu. Kemudian untuk lagi ke tempat kursus misal gitu juga jauh. Nanti banyak hal yang kita aktivitas sehari-hari itu udah olahraga menurut kita gitu. Kalau dari saya ya, kalau dari ini pandangan ketika olahraga enggak ada tuh main basket, main. Jadi kalau eskul tuh tiap hari eskul ya gitu. Kita ekskulnya jalan kaki gitu. gitu. Kita ekskulnya jalan kaki, ngafalin vocab, ngafalin ini gitu sih. Lebih ke aktivitas jalan kaki. Ini kan aku karena penasaran banget ya, kalau misalkan seragam itu apakah pakai juga kalau di pesantren? Pakai. Seragam sekolah juga maksudnya. Iya. Oh, pakai. Kalau nggak pakai seragam kita dapat punishment lagi. Pakai. Tapi uniknya kalau seragam sekolah ya mungkin akan berbeda dengan Samir ya, karena pondoknya berbeda. Kalau aku tuh seragam sekolah tuh uniknya gini. Misal nih Senin sampai Selasa pakai warna apa gitu. Kadang tuh di pondokku yang sempat aku kaget, ini kenapa ya bebas banget gitu. Maksudnya seragamnya itu antara
harusnya warna A jadi warna B itu ternyata nggak masalah. Yang Kalau campur-campur iya, ya. kalau tempatku itu nggak masalah. Asal kalian sekolah, kalian berangkat, kalian ngaji, kalian ngikutin semua kegiatan atau barnamij itu tadi, dan kalian bisa menghafal atau kalian bisa outputnya tuh keluar gitu. Oh. Pembelajarannya. Wah, ini juga beda banget loh. Kalau aku dulu kan kalau misalnya nggak pakai dasi aja udah di punishmentnya adalah berdiri di depan udah begitu aja. Itu beda banget. Itu maksudnya berarti kalau misalkan gini gak sih, berarti misalkan nih seragam pramuka nih misalkan ya. Berarti misalkan atasan aku pakai pramuka kemudian bawahnya pakai putih abu, seragam putih abu gitu nggak apa-apa gitu seperti itu ya? Nggak apa-apa. Kalau di tempatku itu nggak apa-apa, asal tetap sopan, tetap seragam dari ma'had ya, tetap dari pondok pesantren. Tapi kalau untuk seragam keluar ma'had itu berbeda juga. Misal aku pulang nih, izin sakit, terus aku harus pulang gitu ke rumah yang jaraknya mungkin jauh 4 jam, 2 jam, atau keluar ke area pesantren aja, keluar untuk mungkin ada satu kegiatan gitu bareng ustadz yang dibimbing sama ustadz juga. Aku harus memakai kerudung ma'had. Jadi ada outfitnya. Iya benar. Ada outfitnya masing-masing. Mungkin sebagai identitas Benar ya. sekali. Oke, Supaya kalau pulang nggak izin kelihatan. Nah, punishment Jadi lagi. itu. Wah, ya clever. Clever lagi ngomongnya. Si Samir juga gitu juga. Sama juga Kalau seragamnya. aku sih standarnya kalau sekolah nih ya, Aha. maksudnya kalau formal itu memang kayak sekolah pada umumnya. Cuma yang diperbolehkan di sini yang agak longgar itu alas kaki sih. Jadi ya sepatu boleh berwarna-warni asal nggak pakai sendal gitu aja. Oh, wah iri banget ya aku. Iya, jadi kita dulu ya agak-agak pamer-pamer sepatu gitu dulu kan, baiklah. zaman-zaman Nike udah. Oh tapi bahaya kalau pakai sepatu yang gitu. Kenapa? Usianya nggak panjang, pasti hilang gitu. Benar. Pasti hilang. Benar. Itu Karena di pesantren itu pernah tahu nggak sih ghosting gitu loh. Gosop. No. istilahnya gosop. istilahnya Gosop tuh kayak ya apa ya? Bahasa kasarnya itu dicuri atau dipinjam nggak izin. Benar. Oke. Itu bahasa Arab gosop. Gosop. Artinya itu minjam nggak Tanpa izin. Tanpa izin. Artinya kan Tapi minjam dikembalikan nggak? Oh, enggak. Oh my god, itu mah tidak Nggak mau balik. minjam ya saudara-saudara. Nah, Tapi itu ada triknya. Itu ada triknya Sin. Jadi ketika mulai nih naik tangga naik ke lantai 2 misal, terus turun, sandalku mana kok nggak ada gitu kan. Wah, digosop ini udah jelas digosop hilang. Tapi itu ada triknya sebenarnya. Mungkin buat teman-teman ya yang mau ke pesantren terus bingung gitu apa barang yang dibawa, apa yang enggak, terus untuk menghindari hal-hal seperti itu, kalau aku lempar. Jadi misal sandal kanan ada di sini letaknya di bawah tangga, sandal kiri bisa aku lempar jauh. Astaga. Jadi hal-hal itu untuk biar yang mau gosop tuh misal aduh sandal ini bagus misal gitu ya, Supaya tapi gosok mana PR ya. bener mana nih satunya kok nggak ada gitu sih. nah kalau awal-awal nyantri nih, awal-awal mondok, Aha. tips and trick ini sudah jadi kultur ya. Rahasia umum untuk yang Nah. mau mondok ya. Diberi nama. Oke. Mulai dari lu punya kaos sampai lu punya sabun itu dikasih nama. Sabun itu seperti Seriously. apa? Oh, maksudnya sabun botol ya? Sabun. Jadi kan kita ada tempat sabun. Kalau mandi nih kita khusus ada tempat sabun ya. Kalau cewek mungkin lebih rapi ya. Kalau santriwati lebih rapi. Kalau santri nih dulu tuh saya ingat memori waktu dulu. Sabun. Kalau mau mandi kan bawa sabun sama sikat gigi nih. Nah, tahu bungkus sabun balok itu ya? Sabun batang ya? Sabun batang tuh kan ada bungkusnya. Itu saya hilangkan yang bagian kertasnya. Tadi kan tinggal plastik itu dilipat. Oke. Jadi kayak kita Oh my ngelipet God. lontong gitu, dibawa gini. Oh my Lebih praktis. God. Karena apa? Kalau membawa kotak full Iya, benar, isi bagi kami santri itu hal yang megah. Jadi lu punya sampo, sabun, sikat, pasta gigi, apalagi ini harta karun men di pesantren men. Apalagi sampo, iya Benar sekali, benar itu harta karun men. Berarti kalian kalau misalkan mau mandi dan lain-lain itu harus bawa balik gitu ya? Iya, Iya, bawa benar. balik. Dan itu kalau jadi malu nih kalau inget-inget zaman dulu itu apa ya? Malu ya nih ya. Benar guyon gimana gitu. Karena Diri ada sendiri. namanya di balik kaos gini. Ada nama Samir Surabaya gitu ada. Karena Mau kan pakai domisili ya? iya, karena di sana kan namanya campur-campur ya. Oh iya Kita sih, banyak benar juga orang. sih. Iya. Tapi mungkin berbeda sama Samir ya. Kalau aku nggak sampai dikasih nama sih enggak. Kalau aku cuman
awal-awal tuh sempat bingung karena aku kan orangnya awalnya bukan anak madrasah gitu, maksudnya bukan anak pesantren juga dan belum tahu apa-apa. Aku sempat bawa kaos. Masuk ke pesantren aku bawa kaos. Ternyata masuk pesantren itu ketika masih diantar orang tua, kita tuh udah diperiksa barangnya. Jadi ada beberapa barang yang emang nggak boleh nih dibawa, kayak misal kaos dan sebagainya tuh nggak boleh. Kita tidak diperbolehkan, mungkin hem dan sebagainya itu bisa. Terus kemudian untuk barang-barang memang lebih terorganisir gitu. Kalau santriwati ya barang-barangnya dikemas sendiri gitu. Antara yang lain tuh juga beda, handuk-handuk juga beda. Tapi kalau soal mau mandi, soal mandi tuh harus ngantri, bener nggak? Ngantri pol, wis. Kalau cewek, kalau santriwati pasti ya. Tapi kalau santri itu, ini mandi ini bisa nggak bisa mandi juga bisa gitu. Karena ya mungkin cowok ya. Jadi cukup cuci muka atau wudhu itu bisa. Karena kalau di setiap pesantren tuh, apalagi kalau bicara kamar belakang, ini sensitif banget. Artinya beda-beda tantangannya. Ada yang ini pasti rahasia umum nih. Air kurang, itu pasti. Jadi kalau pulang di rumah mandi dengan air yang full itu surga banget bagi santri. Wah, serius itu salah satu ini juga ya, cara buat bersyukur juga iya, ya. Benar. Kalau di pesantren kita mandi itu air kadang cuma segini. Kamar mandi hanya 60 cm dan airnya itu hanya 10 cm, bayangkan. Kita harus menghemat air itu. Itu memang sengaja. Bukan sengaja, memang kekurangan air. Dropnya airnya nggak keluar gitu loh. Jadi mau nggak mau. Mau nggak mau harus mengirit. Gimana caranya air 10 cm ini kamu segar gitu loh. Bisa. Nih caranya ya. Basuh muka. Ini basuh muka. Set, cuci muka. Jangan dibasuh dulu. Ambil sikat gigi. Udah sikat gigi. Jangan dibilas dulu. Ambil mandi. Set, sudah. Sekali langsung. Tapi berbeda sih. Maksudnya kalau punyanya Samir kan mungkin ada terbatas air ya. Kalau di tempatku bukan karena keterbatasan air, tapi lebih kalau dari ini ya kritisku aja sih. Kayak misalnya gini, mau mendekati kegiatan, misal barnamij atau mengaji dan sebagainya. Kebanyakan memang dari pasokan air itu dihentikan. Karena kalau teman-teman itu mau kegiatan, kebiasaan itu menghindari kegiatan itu, lalu kemudian ke kamar mandi untuk mandi lah, cuci lah dan lain-lain. Sehingga dari pesantren membatasi air itu biar teman-teman itu nggak lama-lama di kamar mandi dan langsung ikut kegiatan gitu sih. Karena biasanya kalau udah kegiatan banyak yang di kamar mandi. Pernah nih aku juga. Lalu kita tuh disuruh cepet-cepet, ayo cepet karena mau kegiatan gitu. Nah itu sih. Jadi memang dimatikan dulu airnya, karena kalau nggak gitu teman-teman bakal lama di kamar mandi. Jadi sengaja ya. Gitu. Ini ada satu lagi yang mungkin akan beda sekali ya. Kalau misalkan ngomongin sekolah pesantren dan non pesantren, itu gimana sih kalau misalkan di aku dulu kan, kalau misalkan abis pulang sekolah nonton yuk, ayo. Kalau abis pulang sekolah nongkrong yuk, ayo. Nah, kehidupan di pesantren tuh seperti apa? Kalau mau having fun yang kalian tuh seperti apa sih gitu? Kalau misal kalian di luar pesantren bisa gadget, bisa medsosan gitu-gitu ya, secara santai gitu. Kalau di tempat kita terbatas. Kayak misal di tempat saya nggak ada nonton TV. Terus kemudian akses Facebook misalnya pada zamannya itu masih terbatas. Misal hanya Sabtu atau hanya Minggu di sela-sela waktu ke laboratorium, seperti itu sih. Nggak yang setiap hari gitu. Cuman karena memang kita banyak teman kumpul dari banyak kalangan juga, terus kemudian dari banyak daerah juga, kebiasaan kita itu having fun-nya yang ngobrol. Ketika nggak ada kegiatan masih santai gitu, misal setelah kerja bakti terus nggak ada kegiatan, nah kita tuh ngobrol. Kayak misal anak lembaga yang setiap hari harus ngomong bahasa Arab, larinya tuh ke anak reguler. Karena di anak reguler, di wilayahnya anak reguler, kalian bisa ngomong sesantai mungkin gitu, nggak harus bahasa Arab gitu. Seperti itu sih. Jadi itu sih yang buat healing ya. Kayak misal stres habis kegiatan gini-gini, ya udahlah ngobrol dulu lah sama teman-teman, atau mungkin ke kantin, atau mungkin ke koperasi gitu sambil belanja kecil-kecilan gitu lah, terus makan snack dan lain-lain gitu sih. Atau mengunjungi mahat lain.
Kalau misal di tempat Sorry, mahat itu apa tadi? Pondok. Pondok. Oke. Ya, pondok. Jadi misal dalam kan kalau di pondok tuh ada dalam barat, dalam timur, dalam laki-laki gitu kan. Kayak misal aku dari dalam barat, aku mainnya ke dalam yang satunya dalam timur. Ada teman-temanku juga di sana gitu. Jadi seperti itu sih, lebih ke jalan-jalan, kembali lagi jalan-jalan gitu Lebih sih. ke jalan-jalan. Karena juga jauh ya, jadi literally jalan-jalan. Bener. Kalau Samir gimana? Kalau aku sih denger ceritanya Ika, saya iri banget sih karena di tempatku sangat terisolasi. Artinya kita nggak bisa ngakses kayak pakai handphone nggak bisa banget. Jadi self healingnya kita ya bikin apa kayak gitu, kayak yang suka Banjari kita bikin Banjari, konsep Banjarian. Banjari itu kayak yang terbang lah istilahnya. Banjari itu terbang istilahnya gitu. Itu sih, dan banyak sih kalau kiranya yang pengen self healingnya itu bisa main bola, apalagi kalau cowok sih banyak hari yang olahraganya yang banyak gitu. Okay. Tapi memang kan di sela keterbatasan kegiatan itu juga pasti kan ada kayak seneng enggaknya gitu, terus kemudian homesick enggaknya gitu sih, lebih ke itu sih. Itu gimana sih kalau kalian kalau homesick gitu, itu kan nggak ketemu keluarga, nggak kebayangin sih, itu kita masih ABG ya berarti kan, nggak ketemu keluarga, hidup sendiri tuh seperti apa? Harunya itu kayak gimana sih? Kalau aku sih ini terjadwal ya, kayak misal kan memang pulang itu dibatasi, setahun itu hanya 2 kali, tapi dibatasi juga harinya, bisa 5 hari aja di rumah. Otomatis kita kangen kan sama keluarga, tapi untuk telepon bisa lah setiap hari. Terus kemudian biasanya orang tua atau saudara itu jenguk gitu ke mahram gitu. Mahram itu salah satu tempat juga yang dimana pertemuan keluarga lah ya istilahnya. Nah di situ kita ketemu sama keluarga di situ, tapi nggak boleh lama juga sih, harus ada batasan waktu. Harus ada batasan waktu. Karena gantian ya. Bener. Iya. Dan itu tuh sedih gitu ketika harus iya pulang, dong, pasti. harus nggak kebayangin loh aku. Tapi dari situ kita jadi lebih kita lebih mandiri, Benar. terus lebih sederhana juga, kayak benar. misal nggak belanja ini itu, nggak hedon ini itu gitu, tapi lebih kita harus membatasi nih, kayak misal keuangan juga harus dibatasi juga gitu kan. Aduh, itu sih lebih. Jadi kalau ngomong bangganya jadi santri ya, kita bisa memanage dari kebutuhan, itu cost and come, keuangan itu bisa memanage sendiri. Satu. Dan yang kedua, kalau ngomong kangen, gimana sih momen kangen sama orang tua itu, kalau aku pribadi sih momentum aja sih, kayak contoh Ramadan ini paling pengen banget jalanin puasa di rumah, karena di pesantren kita ngaji terus ya. Benar. Nah itu momen sangat kangen sama keluarga orang tua, apalagi kalau cowok itu kan ke ibunya nih, kangen banget sama mama, ini masakannya mama apalagi. Nah itu pasti, tapi dengan telepon sambang tiap pekan itu atau tiap bulan itu sedikit mengobati sih, karena kadang-kala kita ya di rumah ya bosen sih, karena kebiasaan banyak kegiatan. Benar. Mungkin ini terakhir nih dari kalian, ini mungkin ada pesan ya untuk para santri dan santriwati yang sekarang ini, kayaknya kan ada perbedaan juga ya antara santri dulu dan sekarang. Ini kalau dari kalian sendiri, dari santri dan santriwati di zaman dulu, maaf zaman old school ya. Ini pesannya apa nih untuk generasi sekarang? Kalau aku sih gini ya, jangan pernah berpikir kalau jadi santri atau santriwati itu hanya mengaji. Enggak. Karena ternyata pesantren itu lebih mengeksplor kita gitu. Lebih luas ya. Bener, dari mengaji pasti, dari pembentukan karakter pasti, misal dari akhlak kita, akhlakul karimahnya kita gimana, terus kemudian sistem disiplin ilmunya, manajemen waktu sama keuangan itu tuh sangat-sangat banyak gitu. Jadi nggak perlu ragu lah gitu loh ketika kalian harus nyantri atau disuruh mondok gitu sama orang tua atau mungkin saudara gitu, karena nggak sekaku dan nggak itu kok, maksudnya nggak sebanyak aturan itu kok gitu. Bahkan sekarang tuh santri banyak yang udah bisa mengeksplor kreativitasnya. Dia bisa mengembangkan, misal dia punya produk A gitu,
terus kemudian dia suka kesenian gitu seperti Banjari tadi, kemudian dia bisa mengoptimalkan kalau dia suka public speaking ya bisa itu tadi misal pidato dan lain-lain kegiatan yang lainnya. Terus sekarang juga santri itu lebih kreatif ya, kayak dulu nggak boleh megang HP, nggak boleh megang kamera dan lain-lain mungkin. Tapi sekarang itu banyak santri yang udah bisa mengeksplor pondok pesantrennya, ma'hadnya, aktivitasnya itu tuh udah bisa. Udah banyak juga aktivitas-aktivitas santri di YouTube, tapi itu juga dari bimbingan guru ya. Misal guru ustazah, kayak misal SMK Kejuruan, dia harus membuat profil pondok pesantrennya gitu. Nah itu tuh udah banyak sekarang. Dan belajar, apalagi pandemi ya. Sekarang ini kalau di pondok pesantren saya itu tuh sekarang udah mulai belajarnya bisa dari rumah waktu pandemi. Jadi nanti ngitapnya itu bisa disimak dari rumah gitu melalui YouTube, live streaming seperti itu. Sekarang udah mulai maju ya. Kalau dulu kan memang nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu gitu. Dulu mungkin lebih konvensional. Benar. Dan kalau dari Samir, kalau aku sih buat santri-santri yang lihat ini ya, be proud become santri lah, banggalah jadi santri, karena apa ya, secara keilmuan kita dapat ilmu dunia dan akhirat. Wah, itu ya, ilmu dunia dan akhirat. paket lengkap lah ya. Paket lengkap, paket komplit, bener, paket komplit. Dan apalagi kalau yang pesantrennya itu punya trademark sendiri, itu jangan sekali-kali disesalin, bener-bener ditekunin, karena kalau di luar nanti waktu kita jadi alumni itu akan terasa banget. Benar-benar. Kerasa banget. Nyeselnya juga yang kata aku tadi kan, nyeselnya. Dan apa ya, ibarat kita menanam, hasil panen itu yang kita dapat itu diamalkan di luar. Dan dulu aku sempet gini, jadi santri itu kayak jadul banget ya, maksudnya kayak kolot banget itu, harus pakai sarung dan bau. Kita jarang mandi dulu kan. Tapi ternyata waktu saat masa-masa sudah beranjak dewasa, secara keilmuan, secara pergaulan juga kita nggak jauh-jauh banget sih sebetulnya, asal pinter ngolahnya aja, karena itu kan sifatnya pribadi ya. Dan yang pasti bangganya jadi santri ini, ternyata kita nggak sejadul itu ketika diajak ngobrol, ngomong duniawi yang gini kita bisa. Benar. Istilahnya bisa menempatkan posisi lah. Kalau sama teman-teman gaul bisa gaul, kalau sama yang ustadz-ustadz atau guru-guru juga bisa gitu. Nah di situ. Dan yang paling saya banggakan kalau saya di pesantrenku ya, bisa 2 bahasa itu sih. Wow. Gitu. Luar biasa. Teman-teman, ini kita udah banyak sekali tahu mengulas tentang kehidupan di dunia pesantren nih, yang mungkin orang awam pun juga jarang tahu ya. Makasih banyak buat yang udah nonton, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kalau dirasa menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Cakap Sana Cakap Sini. Saya Cindy pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.